lebih tajam dari pedang. Betapa banyak orang yang hatinya itu sakit gara-gara lisan yang tidak terkontrol. Karena ucapan yang tidak baik, yang menghina, yang menjelek-jelekan, yang menggunjing, yang mengadu domba, yang memanggil dengan sebutan nama yang jelek misalnya, yang memfitnah, itu karena lisan. Maka kita juga harus menjaga pintu yang ketiga ini, lisan. Tadi penglihatan, pendengaran, lisan. Kemudian yang keempat adalah pikiran kita. Maka pasti kita harus menjaga pikiran kita agar tidak mudah memikirkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Bisa nggak kita memikirkan, membayangkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah? Pasti bisa. Tapi mari kita jaga. Kita tutup pintu itu rapat-rapat. Jangan sampai nantinya ketika kita mengumbarnya, kita membuka pintu itu, setan akan dengan mudahnya masuk dan mencuri keimanan kita. Yang kelima adalah kedua tangan. Pintu yang kelima adalah kedua tangan. Apakah tangan kita pernah berbuat salah? Apakah tangan kita pernah berbuat dosa? Bisa jadi ya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan tangan, memukul orang lain padahal dia tidak layak untuk dipukul, atau hal lain. Dan juga kedua kaki kita juga. Melangkahnya kaki seorang hamba menuju tempat maksiat. Ini juga menjadi pintu membuka bagi setan, sehingga setan akan masuk ke dalam hati kita mencuri keimanan kita. Jamaah sholat maghrib rahimahullah. Ternyata 6 pintu inilah yang kemarin selama 1 bulan Ramadan kita jaga di bulan Ramadan. Itu apa sih? 6 pintu ini kita jaga betul. Kita jaga mana kita. Wah, teman-teman, aku dapat pahala puasa pulang. Mendengarkan orang yang menggunjing, teman-teman, aku pengen pulang, malah pahala di puasa itu malah makruh, harus. Mau mengucapkan hal yang haram, mungkin mengumpat, menghina, menggunjing dan lain-lain. Kita jaga lisannya. Kita jaga pikiran kita agar tidak gagal mudah memikirkan hal yang diharamkan. Kita jaga tangan agar tidak bermaksiat, kita jaga kaki agar tidak bermaksiat. Kita jaga betul 6 pintu ini selama bulan Ramadan. Apakah di bulan Syawal dan seterusnya akan kita ubah sehingga nantinya perbuatan-perbuatan dosa yang akan dilakukan oleh 6 pintu ini akan menjadikan hati kembali tertutup dengan noda-noda hitam. Ini kita kembalikan pada diri masing-masing. Muhasabah. Jadi bulan Syawal memang adalah bulan peningkatan, bulan di mana kita naik kelas. Yang sebelumnya kita adalah seorang mukmin, kemudian kita naik kelas menjadi seorang mukmin yang muttaqin, yang bertakwa. Di bulan Ramadan, akankah di bulan Syawal ini kita bisa menjaga naik kelas kita menjadi seorang muttaqin itu, ataukah kita akan turun lagi dengan memperbanyak dosa dan maksiat? Tentu saja kan tidak. Jadi kalau misalnya selama 1 bulan kemarin di bulan Ramadan kita berusaha untuk membangun sebuah bangunan keimanan yang sangat tinggi, bangunan ketakwaan yang sangat tinggi, kalau diibaratkan sebagai bangunan mungkin kita susun bata demi bata, satu persatu sampai sedemikian ini. Masa di bulan Syawal dan setelahnya kita merupakan bangunan itu. Kita punya sepetak tanah, kita bangun bangunan di atas tanah itu sampai pada 1 lantai, sampai pada 2 lantai, sampai pada 3 lantai, sudah menjadi
terus. Tapi kok setelah itu kita robohkan lagi. Orang-orang di sekeliling kita akan mengatakan, gue ini mikir orang. Jadi kalau ngomong ini kita kira koken. Ya kok malah dibruk meneh. Sama. Seperti kita sudah membangun tingkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan baik di bulan Ramadan, tapi ternyata di bulan Syawal dan di bulan setelahnya kita robohkan lagi. Mungkin kalau malaikat bisa ngomong sama kita, kita juga dikatakan seperti itu. Mikir orang, mikir sokan, orang yang mengeluarkan zakat, malah dia betul duit. Iktikaf 10 hari terakhir ini meninggalkan anak dan istri. Berpesan sama anak dan istrinya, Bapak selama 355 hari kemarin sudah menemani kalian, menafkahi kalian, bersama-sama dengan kalian, memperhatikan kalian. Tapi tolong selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, Bapak mau minta izin. Bapak mau memperhatikan Allah. Maksudnya memperhatikan Allah itu hanya beribadah kepada Allah saja di masjid Istiqlal 10 hari yang terakhir. Ibu biasanya uang belanjanya berapa ditambahi, anak-anak biasanya uang jajannya berapa ditambahi sama Bapak. Oh, baik sekali Bapak, ya karena 10 hari lagi mau melatih dia. Hemat-hemat. Iktikaf yang mungkin sehari kita bisa baca 10 juz, ya. 11 juz sampai 15 juz sehari, ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak Mas? Saya mencoba dulu. Ada sehari paling banyak 7 juz. Karena kebanyakan dari kita iktikaf itu bareng-bareng sama teman-teman, sehingga kadang ngobrol itu lebih oke ketimbang tilawah. Sebetulnya kalau mau konsen betul, ya, konsen betul, dipotong dengan jam tidur, itu bisa. Sehari 15 juz itu bisa, sehari separuh Al-Quran itu bisa sebetulnya. Kalau benar-benar konsentrasi, makanya itu mudah sebetulnya. Mungkin habis malas sithik, bosan sithik, sholat sunat. Bosan menaik, bosan jatah, bosan mubai, yang mandi. Sebenarnya orang sebenarnya kembali, dia bosan, balik lagi baca Quran lagi. Bosan, ngapain lagi? Mau baik kan ini kontrolnya sih ketika tak baik. Kenapa bosan baca Quran? Daripada pedes. Beberapa itu mengatakan seperti itu. Baca Quran terus banyak karya berbagi sampai pedes sampai mana seperti itu. Sampai pedes saya sampai gini. Baca Quran sampai pedes beripati ini saya sampai gini. Kok risau ya? Mungkin karena terlalu bisa jadi karena yang komentar seperti itu orangnya sudah 45 tahun lebih, jadi mungkin yang teman-teman yang masih muda harus lebih. Jangan sampai merasa matanya pedes sebelum 10 juz. Jangan sampai. Kalau belum 10 juz jangan sambat matanya pedes. Harus konsentrasi selama sehari. Jadi iman sudah kita bangun dengan sedemikian tingginya keimanan itu, ketakwaan itu, ibadah kita, tapi ternyata di bulan Syawal setelahnya kita robohkan lagi. Makanya setelah bulan Syawal kurang lebih 2 bulan atau 1 bulan setelahnya Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, kita kembali dipanggil oleh Allah untuk mendekat kepada Allah. Dengan apa? Membaca Quran. Atau bagi yang sanggup untuk melaksanakan ibadah haji, dipanggil oleh Allah untuk mendekat lagi melaksanakan ibadah haji. Ini kan sarana bagi kita untuk takarruf kepada Allah. Selama 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal mungkin peningkatan ya, tapi masih stagnan. Di bulan Ramadan sudah mulai turun lagi. Kita dipanggil oleh Allah kembali mendekat kepada Allah dengan Quran atau ibadah haji. Ini adalah upaya bagi kita untuk senantiasa menjaga keistiqomahan. Jadi mari kita introspeksi terhadap diri kita masing-masing, tidak terlepas dari saya pribadi. Untuk juga bisa introspeksi mawas diri. Jangan-jangan saya juga masuk dalam kategori ini, masuk dalam kategori orang yang senantiasa menorehkan noda hitam di dalam hati, sehingga ketika itu tidak dimohonkan ampun kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah, akan terakumulasi dan hatinya menjadi terpuruk. Alhamdulillah.
Semoga sedikit ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan pada kita untuk senantiasa introspeksi. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain bahwa itu kan ini, apa itu, seperti itu. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita menyalahkan diri kita masing-masing. Kata orang Jawa itu ada 7 hari yang di dalam satu minggu. Salah satunya hari Senin. Kalau ada Senin itu filosofinya apa? Selasa apa? Rabu apa? Sampai hari Ahad. Senin itu Senin nama waktu dewi gitu. Jadi koreksi pada diri kita masing-masing. Jangan koreksi kesalahan orang lain. Marahlah pada dirimu sendiri. Ketika ada sesuatu marah, refleksi pada diri